Oke, udah ya. Oke, jadi hari ini materi kita adalah array. Sebelumnya mungkin di pemrograman di algoritma ya yang dapat di semester 1 benar ya algoritma ya. Pasti teman-teman juga sudah pernah mendapatkan materi terkait array. Jadi di sini saya akan mengulang kembali sedikit tentang teorinya array, lalu saya akan coba untuk memberikan contoh dalam bahasa pemrograman PHP. Sebelumnya kita buatkan dulu filenya, ini namanya array ya, array 1 deh ya. Nah, array itu ya, apa sih array? Ada nggak yang masih ingat dan terkait pengertian dari array itu apa sih sebenarnya gitu? Ada nggak yang masih ingat materi algoritma semester 1 ya kalau nggak salah? Ayo, ada yang masih ingat? Lupa semua ya. Gimana? Saya Pak, Ya, gimana? array itu tipe data untuk menyimpan berbagai data dengan variabel yang sama. Oke, array itu dapat menyimpan berbagai data dengan variabel yang sama. Oke, benar ya. Jadi, ibaratnya kita membuat sebuah variabel, tapi di dalamnya itu ada banyak datanya. Contohnya kayak gini ya. Jadi, misalkan saya punya variabel bilangan gitu misalnya. Biasanya kan kita buatnya seperti ini. Misalkan bilangannya sama dengan 1. Ini ya. Nah, kalau misalkan kita buat lagi sama dengan 2, gini misalnya ya. Nah, otomatis maka bilangan yang 1 ini value-nya ini akan di-replace oleh 2 ini ya. Jadi kalau kita buatkan di materi sebelumnya penjelasan tentang variabel, jadi variabel itu adalah dia yang bisa menampung data. Kalau kita buatkan seperti ini, maka datanya ini akan di-replace dengan data yang paling bawah. Jadi kan sebenarnya pemrograman itu mulainya dari atas stepnya sampai ke bawah. Maka yang dibaca adalah yang ini di bawah. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita buat misalkan bisa jadi kita buatkan beberapa variabel untuk menyimpan datanya. Seperti ini. Jadi variabel bilangan ini akan menyimpan nilai 1. Lalu variabel dengan nama bilangan 2 itu dia akan menyimpan data nilainya 2. Cara yang pertama ya. Nah, tapi nggak mungkin kan kalau misalkan datanya ada 100 gitu. Tapi kita nggak mungkin membuatkan sebuah variabel yang banyaknya 100. Maka kita bisa pakai yang namanya array. Kita pakai namanya array ini ya. Penulisannya seperti apa? Jadi penulisannya adalah, ini kita hapus dulu. Oke. Kita misalkan buatkan sebuah variabel bilangan dengan pakainya adalah kurung siku ini. Jadi kurung siku di dalamnya isi nilainya yang akan kita masukkan. Kayak gini ya. Bisa teman-teman bisa isi nilainya di dalamnya berapapun isinya. Nah, ini dipisahkan dengan tanda koma. Jangan lupa ya, jangan sampai teman-teman pakai tanda titik atau pakai tanda titik koma, jangan. Jadi array itu nilainya dipisahkan dengan tanda koma. Jadi seperti ini. Ya, sekali lagi, teman-teman bisa membuat sebuah array itu dengan kurung siku ini. Jangan sampai pakai kurung buka, kurung tutup yang lengkung itu, ataupun kurung kurawal, beda nanti artinya. Jadi pakainya adalah kurung siku untuk menandakan dia sebuah array.
Oke, sampai di sini bisa dipahamin ya. Lalu untuk menampilkan array-nya seperti apa? Nah, untuk menampilkan array ini, jadi di dalam PHP kita bisa menggunakan, ada dua caranya ya. Ada tiga ya. Ada tiga caranya. Yang pertama kita menggunakan variabel dam. Jadi variabel dam ini adalah sebuah fungsi dari PHP untuk membaca sebuah array boleh, untuk membaca sebuah nilai juga bisa. Atau yang kedua itu kita bisa pakai print R. Jadi print R sama vardam ini sama aja. Nanti saya akan contohkan penggunaannya. Yang ketiga kita pakai echo. Jadi echo yang seperti biasa yang sebelumnya untuk mencetak atau menampilkan data itu ya. Nah, kita coba tes satu untuk pakai yang vardam. Jadi vardam, lalu kita masukkan saja array-nya yang ingin kita tampilkan. Nah, oke, coba kita jalankan di browsernya. Kita masih di latihan web, namanya array ini ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini adalah array-nya yang ada di dalam bilangan tadi. Mungkin kalau ingin lebih bagus kita tadi pakainya yang ini ya, view page source. Kalau mau tampilannya yang lebih ini mungkin ya, lebih bisa dibaca biar nggak ke samping. Nah, jadi di sini apa namanya? Tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tipe datanya. Jadi tipe data yang saya tampilkan adalah berupa array. Lalu di sini adalah jumlah datanya atau jumlah elemen atau jumlah data yang tersimpan dalam array tersebut. Lalu ini adalah indeks array-nya. Jadi array itu indeksnya dimulai dari 0. Ya, sekali lagi ini perlu diingat, array itu dimulai dari 0 indeksnya ya. Jadi array indeks ke 0 isinya 1. Array indeks ke 1 isinya 3, nilainya 3. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ya, 3. Lalu array indeks kedua itu isinya adalah 4. Array indeks ketiga isinya 5 dan seterusnya. Jadi cara menampilkan array-nya seperti ini. Ini menggunakan vardam. Oke. Lalu cara yang kedua kita pakai misalnya print R. Print R ya. Nah, kita coba ini menampilkan isi dari array-nya. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini kita coba kasih biar ada enter-nya ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat di source-nya. Nah, ini adalah BR yang tadi ya. Jadi ini bedanya vardam yang di atas, lalu ini adalah yang menggunakan print R. Sekilas lebih rapi kalau kita menggunakan print R, karena di sini vardam itu dia menampilkan tipe data yang disimpan di array. Jadi di sini dia yang disimpan adalah integer. Kalau misalkan kita ubah contohnya di sini, saya tambahkan datanya ya. Begitu misalnya. Ini tipe datanya adalah string. Kita coba jalankan. Nah, jadi bilangan yang ketujuh, data yang ketujuh itu adalah tipe datanya adalah string. Kalau menggunakan print R, di sini dia hanya menampilkan value-nya saja. Jadi tidak menampilkan tipe data dari data tersebut, dari nilainya. Ini adalah perbedaannya menggunakan vardam dan print R.
Sekali lagi, ini adalah indeksnya ya. Indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4, 5, 6, dan 7. Nah, sekarang ada lagi yang terakhir menggunakan echo ya. Kalau kita ingin menggunakan echo, caranya adalah kita memanggil indeksnya. Jadi saya ingin memanggil bilangan indeks ke 0. Kayak gini. Jadi beda dengan printr dan vargam. Kalau kita menggunakan echo, kita harus memanggil array-nya satu-satu. Kayak gini. Mungkin lebih jelasnya di sini. Nah, ini. Kalau kita ingin memanggil yang array yang kedua, echo dolar bilangan indeks ke 1. Indeks ke satunya adalah nilainya 3. Jadi seperti itu, mungkin lebih rapi di sini saya tambahkan ini ya. Nah, ini. Atau ya mungkin seperti inilah ya. Mungkin bisa ditambah seperti ini mungkin. Nah, kayak gini mungkin. Pakai titik untuk menggabungkan antara string dengan variabel. Oke, ini mungkin ya. Jadi nilai dari array build adalah 1 dan 3. Jadi ini untuk menampilkan array. Nah, gimana misalnya Pak, kalau saya pengen pakai echo tapi saya ingin menampilkan semua array-nya Pak, gitu misalnya. Nah, disinilah kita fungsinya untuk menggunakan for atau perulangan yang kemarin kita sudah pelajari. Jadi di sini kita bisa gunakan for untuk menampilkan array. Contoh, ini saya enter. Nah, di sini kalau masih ingat materi sebelumnya, for dolar saya buatkan variabel misalnya i itu sama dengan 0. Jadi indeksnya dimulai dari 0. Lalu dolar i itu dia akan diulang selama i-nya itu kurang dari, nah di sini saya pakai count. Count ini adalah fungsi dari PHP untuk mengetahui jumlah array. Artinya plus ya. Nah, oke, kita tinggal echo dolar bilangannya dolar i. Ini ya. Sekali lagi, dolar i ini dimulai dari 0 karena indeks array-nya dimulai dari 0. Lalu perulangan ini akan dilakukan atau diulang selama dolar i ini kurang dari count-nya array bilangan. Atau dia akan diulang selama sebanyak kurang dari count-nya. Kalau di sini kita jalankan, jadi dia akan menampilkan semuanya. Dia akan diulang sampai jumlah dari array bilangan tersebut. Kalau masih ingat lagi, di materi perulangan itu ada satu perulangan yang belum kita bahas kemarin, yaitu for each ya. Perulangan yang khusus dibuat untuk menampilkan isi dari array. Jadi contohnya seperti ini. For each
Ini dolar bilangan. S. Jadi di sini for each itu artinya setiap data, setiap nilai yang ada di dalam array, maka kita akan buatkan satu data alias namanya A. A-nya ya, bukan berarti teman-teman di sini harus A, enggak. Jadi misalkan I atau B atau C gitu ya. Ini konsepnya kayak gini ya. Oke, mungkin saya kasih penjelasan. Saya punya data array, itu namanya misalkan 1, 2, 3, 4 kayak ini ya. Ini misalnya. Nah, di sini untuk setiap data di bilangan ini, untuk setiap data, untuk untuk semua data di sini, sorry ada yang masuk. Jadi gini konsepnya. Dia akan ngecek dulu di setiap array-nya, di semua array-nya ini. Oh, di sini ada data 1. Maka 1 ini akan dibuatkan sebuah variabel namanya A. Jadi contoh ya. Saya di sini dolar A. Ini. Jadi sebenarnya di belakang layarnya ini, di belakang layar komputer kalian itu, dia jalannya pertama dia akan ngecek, oh ini masih ada data 1. Saya buatkan sebuah variabel A untuk menampung angka 1 ini. Lalu saya tampilkan angka 1-nya, lalu saya hapus angka 1-nya. Bisa dipahami ya? Jadi perulangan for each ini untuk setiap untuk setiap array bilangan, dia akan dibuatkan sebuah variabel. Jadi dia akan ngecek contoh untuk nilai pertama adalah 1, maka saya akan sediakan variabel A untuk menampung angka 1 ini. Lalu saya akan tampilkan nilai A. Lalu saya cek lagi nih, sini. Oh, masih ada data nih setelahnya. Data ini akan saya simpan lagi di variabel A. Saya tampilkan lagi nilai A. Tadi kan saya tampilkan nilai 1, maka hasilnya adalah 1. Lalu dia ngecek, oh ada 2 lagi nih. 2 ini akan disimpan di variabel A, lalu ditampilkanlah variabel A tersebut. Maka di sini nilainya ada 2. Setelah dia mencetak nilai A ini, dia ngecek lagi apakah ada data selanjutnya. Oh ada lagi nih 3 gitu misalnya. Maka 3 ini dia akan disimpan lagi di variabel A, lalu ditampilkan sampai seterusnya. Jadi itu penggunaan for each. Jadi lebih lebih simple scriptnya, codingannya daripada kita menggunakan for. Dan di sini for each ini dia akan mengetahui sampai kapan sih perulangan ini. Jadi selama dia masih ada data di belakang, seterusnya dia akan terus melakukan perulangan. Jadi seperti itu. Kalau kita jalankan, sorry ini di shift dulu. Hasilnya sama aja. Jadi kita menggunakan for, kita menggunakan for each, itu sebenarnya sama aja. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Atau mungkin ada materi yang perlu diulang lagi penjelasannya? Bisa dilanjutkan ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke array multidimensi. Kalau yang tadi kita bahas ini adalah array satu dimensi. Maksudnya
adalah apa sih maksudnya array multidimensi itu ya? Kita coba buatkan file baru aja. Nah, kalau sebelumnya kita belajar array satu dimensi. Jadi di dalam array ini hanya ada satu dimensi. Contohnya kayak gini. Saya punya, anggap ini saya copy paste saja ya. Jangan bilangan deh. Saya buatkan satu array namanya mahasiswa gitu misalnya. Nah, di sini namanya adalah Susila gitu misalnya. Lalu alamatnya di Denpasar. Lalu hobinya adalah misalkan olahraga gitu misalnya ya. Nah, ini sebenarnya kan array. Nah, kalau kita ingin membuat satu lagi data mahasiswa gitu misalnya, berarti kan di sini kita buatkan satu lagi mahasiswa 2 gitu misalnya. Misalkan di sini Handika gitu misalnya. Dia tinggal di Singaraja. Sorry. Lalu hobinya adalah tidur gitu, contohnya. Saya kalau mau buat lagi data mahasiswa, berarti saya harus membuat lagi namanya K3. Misalnya Anton. Dia tinggal di mana? Tabanan gitu misalnya. Oke, seperti ini. Nah, kalau seperti ini sama aja. Kalau datanya ada 100, array-nya ada 100, berarti kan kita perlu membuatkan mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, 4, 5, sampai 100. Dan itu kayak nggak mungkin gitu kan ya. Nah, di sini kita bisa buatkan array lagi. Jadi ibaratnya di dalam array itu ada array lagi. Itu yang dinamakan array 2 dimensi. Nah, ini kita bisa buatkan dolar mahasiswa sama dengan array. Jadi biar gampang melihatnya kayak gini ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam array-nya. Pisahkan dengan koma, jangan lupa ya. Ini. Nah, ini kita bisa hilangkan. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa simpan array di dalam array. Nah, bagaimana untuk menampilkannya? Nah, untuk menampilkannya, bayangkan ini sekarang kita berada di, mungkin kita bisa bayangkan seperti ini ya. Kalau array 2 dimensi itu. Nah, anggap array 2 dimensi itu adalah sebuah kotak gini, jadi sel kotak-kotak seperti Excel gitu ya. Jadi yang pertama ada Susila. Ini indeks gitu ya. Lalu di sini ada dasar, olahraga. Lalu di sini ada ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kolom ya, kolom, ini row-nya 0, ini 1, ini 2. Jadi sebenarnya di dalam komputer itu dia bacanya seperti ini. Kita bisa bayangkan seperti ini kalau array 2 dimensi. Nah, sekarang kalau kita ingin menampilkan data ini, berarti di sini kita kalau ingin menampilkan Susila gitu misalnya, kita bisa buat echo gelar mahasiswa, kolomnya ke 0, baris ke 0, kolom ke 0. Begini. Jadi kita bisa buat
kalau ingin menampilkan yang ini, data ini. Jadi sini kita coba. Array 2. Eko dolar mahasiswa. Kenapa dia nggak muncul? Kita tes. Oh, kan ya? Kita simpannya di mana sih ini? Array 2. Muncul. Hmm, sebentar. Kenapa muncul? Oh, aneh. Saya muncul. Oke, kita tes. Nih, array2.php udah bener namanya. Ininya sudah benar. Oke, soal ininya ya kurang ya. Artinya kurang, lupa. Oke, udah muncul. Nah ya, jadi kelupaan PHP-nya itu. Oke, jadi kalau kita ingin menampilkan indeks ke 0, kolom ke 0, baris ke 0, kita pakainya seperti ini. Lalu kalau kita ingin menampilkan lagi mahasiswa, misalkan baris ke 0, kolom ke 0, baris ke 1 gitu misalnya. Ada di Denpasar. Jadi baris ke 0, benar baris ke 0, kolom ke 1, baris ke 0, kolom ke 1. Baris ke 0, kolom 1. Jadi yang ini Denpasar. Ini untuk array yang multidimensi. Nah, di sini kita bisa menggunakan for-nya yang kemarin kita pelajari. Jadi contohnya adalah misalkan for yang sama $i itu sama dengan 0, $i kurang dari count-nya ya gitu misalnya ya. $i kok 3, sorry. Nah, di sini kita bisa buat
Oke, coba kita tes dulu. Semoga nggak ada error. Oh ya benar. Kita tes. Dulu. Ini infinite loop ya? Oke, kan. Countnya 3. Kurang dari, harusnya sih udah benar. For yang kedua, Pak. Gimana? Untuk for-nya yang kedua, J++ Eh, mungkin, Pak. wajib apa? Ya, untuk for yang kedua, Mm-mm. J++ atau I++ itu, Pak. Oh iya, ini ya, sorry. J ya. Oke. Nah, ini udah muncul. Mungkin kita perlu spasi di sini. Spasi. Nah, ini untuk menampilkan data dari array-nya. Jadi apa namanya array multidimensi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Jadi ini array yang multidimensi ya. Jadi nanti untuk lebih mungkin lebih kompleks lagi di dalam array ini ada array lagi dalam menjadi ada 3 gitu, 3 dimensi kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut lagi ke array asosiatif. Array asosiatif ini yang paling banyak mungkin nanti teman-teman gunakan untuk perluan form sama database nanti. Oke, bisa dilanjutkan ya. Jadi di sini yang setelah kita memahami array 2 dimensi, sekarang kita masuk ke array asosiatif. Kita masuk lagi ke array 3. Nah, dari contohnya yang seperti ini, misalnya ya, dari contoh ini yang sebelumnya, kita bisa membuat, ini kan sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini, kok yang ini sih? Yang ini ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau kita print R, kita lihat hasilnya, mungkin biar lebih bagus di sini. Nah, kan dia sebenarnya ini adalah indeksnya pasti dia dimulai dari 0. Jadi array ke 0 ini di dalamnya ada array lagi, indeksnya 0, 1, 2. Dalam indeks 1 ada array lagi. Nah, indeks ini sebenarnya kita bisa ganti dengan teks gitu ya. Teks. Contoh misalnya. Saya punya
buku gitu misalnya. Array buku. Ini namanya, judul ya. Judulnya pemrograman web 1. Lalu pengarang gitu misalnya. Halaman. Nah, ini. Kalau kita lihat, kita print R gitu misalnya. Print R buku. Belum ke shift ya. Nah, kalau kita lihat di sini indeksnya bukan lagi angka. Jadi indeksnya itu adalah sebuah teks gitu ya. Jadi ya sebuah teks. Jadi untuk array itu tidak mesti indeksnya itu adalah berupa angka. Kita bisa definisikan indeksnya menjadi sebuah teks atau kata-kata. Jadi biasanya ketika kalian nanti berhubungan dengan database, itu kan pasti ada nama, ada kolom alamat, ada kolom umur, itu bisa jadi indeksnya. Kalau misalkan kita ke kita hubungkan lagi dengan yang tadi array asosiatifnya dengan multidimensi gitu misalnya, kita bisa buatkan buku ini ada array, di dalamnya ada array lagi. Array. Nah ini, jadi di dalam array ada array. Nah di sini kita bisa buatkan pemrograman web 2, pengarangnya mungkin Anton, di sini 200 halaman. Gitu. Kalau kita sekarang coba lihat dalamnya, nah ini, indeksnya ke 0. Kenapa dia 0? Karena di sini kita tidak definisikan indeksnya. Jadi yang pertama ini kita nggak definisikan indeksnya. Tapi di dalam array itu kita baru definisikan. Maka di sini dia tampilannya seperti ini. Indeks ke 0 itu ada sebuah array lagi di dalamnya dengan indeks judul, ada indeks pengarang, ada indeks halaman. Jadi beda dengan ini ya. Kalau yang di atasnya ini kan kita nggak ada mendefinisikan indeks. Jadi secara default dia indeksnya berupa angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau kita pakai array asosiatif, kita bisa buat seperti ini. Lalu bagaimana cara menampilkannya, misalnya. Nah, di sini untuk menampilkannya selain kita menggunakan printr, kita juga bisa menggunakan for, atau kita coba pakai yang for each gitu ya. Kita coba pakai yang for dulu deh. Mulai dari indeks ke 0. $i-nya kurang dari count-nya buku. $i plus ini ya. Bahkan satu lagi. Misalnya. Nah, di sini kita bisa tampilkannya echo
Nah, kalau kita menggunakan array asosiatif itu kita tidak bisa menggunakan for di dalamnya. Jadi cukup untuk perulangannya yang di apa namanya? Di barisnya saja yang kita ulang. $i di sini indeksnya adalah judul. Mungkin seperti ini biar lebih gampang. Judul buku. Lalu indeksnya adalah pengarang. Yang ini ya indeksnya ya. Oke, kita coba. Harusnya udah benar. Nah. Oh ya, enternya belum ya. Sini ke sini terakhir dia enter. Teman-teman bisa buat di sini atau mungkin di bawahnya aja deh. Ini daerah. Nah ini. Oke, kita lihat. Oke, mungkin kita bisa buat ini. Ini mungkin kita komen aja biar lebih bagus. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini. Judul bukunya program 1, pengarangnya Sheila Handika. Jadi penggunaan array bisa seperti ini. Nanti ketika kalian berhubungan dengan database, maka penggunaan array ini, array asosiatif itu khususnya nanti akan lebih banyak untuk menyimpan data yang ada di dalam database itu kita tampilkan di dalam form kita yang kita buat. Jadi lebih banyak di sana. Nah, untuk cara menampilkan array-nya adalah kita menggunakan for. Atau mungkin kita bisa menggunakan for each. For each misalnya for each $buku. Setiap elemen yang ada, setiap data yang ada $buku, maka nanti akan disimpan di variabel B gitu misalnya. Lalu di sini kita tampilkan ini hilang. Ini diganti jadi B. Nah, ini. Nah, harusnya sama jadi hasilnya ya. Nah, jadi seperti itu konsepnya untuk array dan bagaimana kita menampilkan datanya dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi seperti ini. Ada dua cara, mau teman-teman mau menggunakan for atau mau pakai do while boleh juga, tapi biasanya kebanyakan pada umumnya adalah menggunakan for each karena di sini lebih mudah dia. Lebih simpel dilihatnya.
Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan terkait array? Jadi sebenarnya konsepnya ini sama aja ya. Jadi teman-teman nanti belajar, mungkin semester depan akan belajar Java, bahasa pemrograman Java, dapat array juga sama, cara menampilkannya juga sama, tapi bahasanya yang berbeda. Kalau ini kan menggunakan bahasa pemrograman PHP, kalau nanti di Java ya bahasa pemrograman Java. Ataupun mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah mempelajari ini di bahasa pemrograman C++ ya, kayak gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya, belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, ini ada yang baru join. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin nanti pada saat teman-teman nyoba ada yang kendala gitu, silahkan nanti kita bisa chatan lagi atau perlu apa namanya meet tambahan, silahkan diinfo aja. Sekian dulu untuk gimana? Ada yang mau nanya? Wayan Dharma Wiguna ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak, Oke, mengenai array itu, apakah ada batas penyimpanan datanya? Itu. kalau array dia batasnya adalah memori. Jadi dia batas apa namanya maksimalnya itu ya sesuai dengan memorinya. Karena setiap teman-teman ngisi data ini apa namanya yang ini, maka dia sebenarnya ngambil memori komputernya teman-teman. Kayak gitu. Oh, baik, Pak, baik, Pak. Jadi nggak ada batasnya. Beda mungkin nanti di Java ya, di Java karena di Java sama C kalau nggak salah C itu juga kita definisikan panjang array-nya ya kalau nggak salah. Di C++ itu kita definisikan sama di Java kita definisikan panjang array-nya. Kalau di PHP dia dinamis. Jadi kapanpun teman-teman mau menambahkan array-nya itu nggak masalah. Nah, di sini juga bedanya saya jelaskan sedikit bedanya uh, array di PHP dengan C mungkin sama di Java ya. Kalau di PHP kita bisa menambahkan array itu secara langsung. Maksudnya di sini kita definisikan array seperti ini. Jadi kita bisa tambahkan lagi datanya di bawahnya. Kalau di Java itu tidak bisa dilakukan, bisa, cuman itu metode ada algoritmanya lagi, ada. Jadi secara umum dia general dia nggak bisa. Jadi kita harus membuat sebuah fungsi sendiri untuk menambahkan array tersebut. Kalau di PHP itu kita bisa tinggal tambahkan, anggap sini buku ya. Di sini kita tampilkan. Nah, di sini kita buat lagi buku sama dengan kayak gini misalnya. Contoh ini. Nah, ini kan kita menambahkan data di array buku. Lalu di sini kita tampilkan lagi. Matikan dulu biar nggak rame nanti isinya. Oke, kita jalankan. Oke, buku-buku, dolar buku. Ya. Ini kah?
nambahinnya. Nah, ini dia. Jadi untuk nambahinnya kita bisa pakai seperti ini. Jadi array bukunya kita tambahkan data seperti ini. Di dalam array buku kita tambahkan array gitu ya. Di dalam array buku kita tambahkan lagi array. Maka yang pertama ini adalah yang kita set pertama yang di atas, yang ini. Lalu yang kedua itu kita ulang lagi dengan data buku yang sudah ditambahkan. Jadi seperti ini. Itu bisa kita bisa menambahkan array sesuai dengan kemauan kita kapanpun gitu. Tapi kalau menggunakan Java nantinya itu kita perlu coding lagi untuk menambahkan array tersebut. Dan itu pun ada batasnya. Ada batas maksimalnya dari array tersebut. Kita nggak bisa dinamis jadinya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, untuk pertemuan kita hari ini kita bisa akhiri, atau mungkin ada yang ingin diskusi terkait project, silakan setelah ini kita bisa lanjut diskusi boleh, atau nanti mau perlu hari lain untuk diskusi terkait project nggak masalah, tinggal kita atur waktu aja ya. Untuk absensi nanti saya akan share di grup. Itu saja untuk hari ini. Kalau teman-teman ada kegiatan lain silahkan bisa leave. Ini absensinya saya share. Itu ya, absensinya sudah saya share di grup. Silahkan kalau sudah absen bisa leave dari Meet. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Yuk, malam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, selamat datang Marinus, Sandri. Teman-temannya udah pada keluar. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Pak bisa share screen, Pak? Boleh, silahkan.